Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dengan judul materi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Sebelumnya, izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Sevi Danesya, NPM 211305439. Baiklah, langsung saja saya mulai presentasinya. Pengertian ejaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi, kata, kalimat, dan sebagainya dalam tulisan, huruf-huruf, serta penggunaan tanda baca. Penjelasan itu mengandung pengertian bahwa ejaan hanya terkait dengan tata tulis yang meliputi pemakaian huruf, penulisan kata, termasuk penulisan kata atau istilah serapan dan pemakaian tanda baca. Ejaan yang pernah berlaku dalam bahasa Indonesia. 1. Ejaan Van Ophuijsen. Pada tahun 1901 ditetapkan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin yang disebut dengan ejaan Van Ophuijsen. Van Ophuijsen merancang ejaan dibantu dengan Engku Namawi dan Engku Ibrahim. Hal-hal yang menonjol dalam ejaan berupa huruf J untuk menuliskan kata-kata jang, pajang, sajang, dan huruf OE untuk menuliskan kata-kata guru, itou, umur. 2. Ejaan Suwandi. Pada tanggal 19 Maret 1947, ejaan Suwandi diresmikan dan diberi julukan ejaan Republik. Hal-hal yang menonjol dalam ejaan ini adalah 1. Huruf OE diganti dengan U, seperti kata guru, itu, umur. Dan kata ulang boleh ditulis dengan kata seperti anak-anak, berjalan-berjalan, keberangkatan. 3. Ejaan Melindo. Pada tahun 1959, Sidang Pemutusan Indonesia dan Melayu, Slamet Mulyana, Syekh Nasir bin Ismail Ketua, menghasilkan konsep ejaan bersama yang kemudian dikenal dengan nama Ejaan Melindo, Melayu Indonesia. Perkembangan politik selama tahun-tahun berikutnya antara Indonesia dan Malaysia mengurungkan peresmian ejaan ini. Ejaan Bahasa Indonesia disempurnakan atau EYD. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan Bahasa Indonesia berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebarkan buku kecil yang berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan sebagai patokan pemakaian ejaan itu. Ejaan dan transliterasi. Ejaan digunakan untuk mengatur tata cara penulisan dalam bahasa Indonesia. Selain ejaan, ada pedoman yang mengatur tata cara alih aksara. Salah satu pedoman alih aksara itu adalah pedoman alih aksara Arab Latin. Tata cara alih aksara Arab Latin itu diatur dengan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 158 tahun 1987. Persamaan pedoman ejaan maupun pedoman transliterasi adalah sama-sama mengatur cara penulisan dengan huruf Latin. Perbedaannya adalah ejaan Bahasa Indonesia mengatur tata cara penulisan dalam Bahasa Indonesia, baik yang menyangkut penggunaan huruf, penggunaan kata, dan lambang bilangan, penulisan kata, penulisan unsur serapan, maupun penggunaan tanda baca. Adapun pedoman transliterasi, Arab Latin hanya mengatur tata cara mengalih aksarakan huruf Arab ke dalam huruf Latin. Artinya, ejaan Bahasa Indonesia mengatur penulisan dalam Bahasa Indonesia, sedangkan pedoman transliterasi mengatur penulisan bukan Bahasa Indonesia.
Komponen-komponen ejaan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Ada empat hal pokok yang disajikan dalam permen tersebut terkait dengan ejaan, yakni 1. Pemakaian huruf. Pemakaian huruf meliputi penggunaan huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. 2. Penulisan kata. 1 kata dasar, 2 kata turunan, 3 bentuk ulang, 4 gabungan kata, 5 suku kata, 6 kata depan, 7 partikel, 8 singkatan dan akronim. Singkatan bentuk singkat yang terdiri atas satu huruf atau lebih, dan akronim singkatan dari 2 kata atau lebih yang diperlakukan sebagai sebuah kata. 9 angka dan bilangan, 10 kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya, 11 kata si dan sang. 3. Pemakaian tanda baca. Pemakaian tanda baca meliputi tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda garis miring, tanda penyikat atau apostrof. 4. Penulisan unsur serapan. Dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar. Pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti force majeure, de facto, de jure. Unsur itu dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapannya dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Kedua, unsur asing yang penulisannya dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, penyerapan diusahakan agar ejaan diubah seperlunya, sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Diksi. Pengertian diksi. Diksi sama artinya dengan penulisan kata. Pemakaian diksi yang tepat, cermat, dan benar membantu memberi nilai pada suatu kata. Kata yang tepat akan membantu seseorang mengungkapkan dengan tepat apa yang ingin disampaikannya, baik lisan maupun tulisan. Di samping itu, pemilihan kata harus sesuai dengan situasi dan tempat penggunaan kata-kata itu. Fungsi diksi. Fungsi diksi ada 4. Yang pertama, upaya membantu melambangkan ide atau gagasan yang akan diekspresikan lewat bahasa yang digunakan. 2. Mengekspresikan gagasan yang benar dan tepat. 3. Diksi yang tepat membantu menciptakan suasana dan nuansa komunikasi yang juga benar-benar tepat. 4. Diksi yang tepat membantu mencegah terjadinya kesalah-tafsiran dan kesalahpahaman dalam proses komunikasi. Ketetapan pemilihan kata. Ketetapan diksi merupakan syarat yang harus dimiliki oleh seseorang ketika berkomunikasi dan berinteraksi. Oleh karena itu, agar komunikasi atau berbahasa yang baik dan benar harus memenuhi kriteria pemilihan kata yang tepat. Dipaparkan sebagai berikut. 1. Cermat dalam membedakan makna denotatif dan makna konotatif sebuah kata. 2. Cermat membedakan makna kata-kata yang bersinonim, seperti adalah, ialah, merupakan, yaitu, dan yakni. 3. Penggunaan kata-kata umum dan kata-kata khusus secara cermat dan tepat. 4. Penggunaan kata-kata abstrak dan kata-kata konkret dengan cermat dan tepat. Kesesuaian pemilihan kata. Saat berkomunikasi, perlu kesesuaian diksi. Hal ini karena perkembangan bahasa sangat luas dan sering mengalami perbedaan atau kekurang tepatan ketika diinterpretasikan. Oleh karena itu, perlu diperhatikan hal-hal berikut. 1. Penggunaan ragam bakus secara tepat. 2. Penggunaan kata yang berhubungan dengan istilah sosial harus secara tepat. 3. Menggunakan kata berpasangan atau idiomatik. 4. Penggunaan kata-kata dengan kondisi tertentu.
5. Penggunaan kata ilmiah untuk penulisan karangan ilmiah dan kata-kata non-ilmiah untuk berkomunikasi yang sifatnya non-ilmiah. 6. Menghindari ragam lisan, bahasa sehari-hari atau pergaulan. Baiklah, itulah tadi materi yang telah saya sampaikan. Saya berharap agar materi yang saya sampaikan dapat bisa dipahami dan saya berterima kasih kepada yang telah menyimak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.